saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Di sarana kemanang paripunang Amabhante. panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Adina dana weramani sikapadang samadhiyami. Adina danam weramani sikapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikapadang samadhiyami. Kame sumicacaram weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Musawadham weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadhatana weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadhatana weramani sikapadang samadhiyami. Ikmani pancasika padhani silena sukating yanti silena boga sampada silena niputing yanti tasma silang wiso daye. Amabhante. Sadu, sadu, sadu. Silakan dibuka halaman 31. Andamayang buddhanusatinayang karumasem itipiso bhagawam arahang sama sambuddha Wejacarana sampanno sugato lokawido Anotnaro poresa dhammasarate Sata dewa manosanang Buddha Bhagava Ting Andamayang dhammanusatinayang karumase Swagato bhagavata dhammo sandetiko akaliko
hipasiko Opanayika pacatang weditabo vinyuhi ting Andamayang sangganusatinayang karumase Sopatnipanna bhagavato sawaka sangho Ojo patipanna bhagavato sawaka sangho Nyaya patipanna bhagavato sawaka sangho Sami patipanna bhagavato sawaka sangho Yadidang catare poresa yugan ni atha poresa pogala Esa bhagavato sawaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo Anut narang penyaketang lokasanti Andamayang saca kiriya gatayom anamase Nate me saranang anyang Buddha me saranang warang Etena sajawajena Satni me hotu sabada Nate me saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena sajawajena Sati me hotu sabada Nate me saranang anyang Sangha me saranang warang Etena sajawajena Sati me hotu sabada. Dilanjutkan halaman 113. Andamayang agapasada sutta gatayom banamase Agato we pasananang agang dhammang wijanatang age buddhe pasananang dhakineye anotare age dhamme pasananang virago pasame suke age sangge pasananang punyakete anotare agasming danang dadatang agang punyang pawadate agang ayo jawano ca yaso kete sukang balang aga sadata medhawi aga dhamma samahito dewa buto manusowa aga pato pamodati halaman 121. Andamayang sapa manggala gatayo bhanamase Bhavato sabha manggalang rakanto sabha dewata sabha buddhanubhavena sada sote bhavanto te Bhavato sabha manggalang
rakanto sabba dewata sabba dhammanubbhavena sada sote bhavanto te bhavato sabba manggalang rakanto sabba dewata sabba sangha nubhavena sada sote bhavantu te sadu sadu sadu. Selanjutnya meditasinya akan dibimbing langsung oleh Yang Mulia Ciradamo Mahatera. Ya, sekarang adalah saatnya kita melatih pikiran kita, yaitu meditasi dengan objek meta bhavana. Artinya kita mengembangkan cinta kasih, yaitu mengharapkan semoga semua makhluk dalam bentuk apapun mereka bahagia. Meditasi kita lakukan.
Sabi sata bawantu sukitata. Semoga selalu hidup bahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya silakan buka halaman 63. Marilah kita bersama-sama melakukan permohonan Dhamma Desana. Brahman Jaloka Dipatim Sahampatim Katanjalian Nadiwarang Ayacatam Santindasatab Baraja Kajatikam Desetu damang anukampimang pajang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Ya, para upasaka upasika yang sangat berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang 4 adicita. Adi artinya tinggi, cita adalah pikiran. Nah, kalau kita bisa mengembangkan keempat hal ini, maka keberhasilan atau kesuksesan berada di tangan Anda. Baik itu hal duniawi maupun berkenaan dengan hal kesucian atau lokutara dan lokia. Apakah keempat hal itu? Yang pertama, yaitu yang disebut dalam bahasa Palinya adalah tanda. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah gemar melakukan, senang melakukan. Yang kedua adalah wirya, yaitu semangat untuk melakukan. Yang ketiga adalah samadhi, yaitu konsentrasi. Sedangkan yang keempat adalah wimamsa atau panya, kebijaksanaan. Itulah 4 hal adicita, yaitu canda, wirya, samadhi, dan panya. Yang pertama adalah canda, gemar melakukan. Contohnya adalah tentu
Anda memiliki hobi yang Anda senangi, baik itu olahraga atau hobi lainnya, atau bahkan makanan. Nah, ya seperti itulah tanda itu. Anda gemar melakukan sesuatu yang Anda senangi, tentunya di sini berkaitan dengan hal-hal yang baik. Contohnya, Anda gemar melakukan meditasi, Anda gemar melakukan pembacaan parita. Itu adalah sekedar contoh. Kalau Anda gemar melakukan, maka apa yang Anda lakukan itu tidak menjadi beban bagi batin Anda. Karena apa? Karena Anda senang melakukan dan Anda tidak mengharap-harapkan hasilnya. Karena apa? Karena gemar melakukan. Berhasil atau tidak, Anda senang melakukan. Karena itu tidak peduli lama atau cepatnya hasil itu, Anda tidak memperdulikan. Yang penting Anda lakukan terus-menerus sampai berhasil. Sedangkan adicita yang kedua adalah wirya, semangat. Tentu kalau Anda melakukan sesuatu usaha dan ada halangan-halangan, terutama yang sangat-sangat sulit atau berat bagi Anda. Tetapi kalau ada apa yang disebut wirya, semangat, maka Anda tidak perlu putus semangat. Anda perlu melakukannya. Nah, untuk menimbulkan semangat itu memang ada caranya. Tidak hanya pokoknya ala kadarnya kita bersemangat, tidak. Tetapi kita harus tahu bahwa apa yang kita lakukan atau tuju ini, satu, benar. Dua, bermanfaat bagi kita dan orang lain atau lingkungan sekitar kita. Dengan kita memiliki harapan tujuan itu, maka semangat kita akan sedikit demi sedikit timbul. Walaupun rintangan seberat apapun. Dan kalau motivasi ini masih kurang, bisa ditambahkan lagi satu. Kita perlu mengingat bahwa kehidupan ini hanyalah sebentar. Nah, itulah untuk memberi motivasi yang ketiga. Bahwa kehidupan ini adalah sebentar, tidak lama. Karena itu, untuk itu kita perlu memanfaatkan sisa hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan di dalam Samyutta Nikaya dikatakan bahwa terlahir sebagai manusia itu betul-betul sangat-sangatlah sulit. Dan di sutta itu diterangkan bahwa diibaratkan makhluk yang akan terlahir sebagai manusia itu sebagai kura-kura yang berada di kedalaman
dasar lautan yang sangat dalam. Dalamnya itu kalau dia dari dasar mau mencapai permukaan memerlukan 100 tahun baru bisa mencapai permukaan. Setelah mencapai permukaan, usaha itu belum berhenti. Yaitu dia perlu menemukan satu cincin yang ukurannya pas dengan kepalanya. Padahal kura-kura itu buta. Selain buta, berada di permukaan laut yang gelombangnya begitu besar. Nah, setelah dia bisa memasukkannya, barulah terlahir sebagai manusia. Tidak hanya cuma sekedar terlahir manusia sudah cukup. Tidak. Ada syarat lagi, yaitu pada saat kita terlahir sebagai manusia, saat itu di dunia atau di daerah Anda nanti dilahirkan, ada tidak Buddha Sasana atau ada tidak ajaran kebenaran. Jadi tidak cukup hanya Anda terlahir sebagai manusia, tidak cacat dan sebagainya. Tidak. Di tempat Anda harus ada Buddha Sasana atau ajaran kebenaran lain. Nah, dengan begitu Anda bisa berbuat banyak kebaikan sebagai manusia. Di samping itu, terutama tentang Buddha Sasana, setelah Anda dapat kesempatan mendengarkan ajaran itu, Anda perlu bisa melakukannya, melatihnya, mengembangkannya. Memang ajaran Buddha adalah sangat luas dan dalam. Tetapi bukannya tidak bisa dipelajari dan dikembangkan atau dipraktekkan. Memang kalau kita melihat bahwa kitab suci agama Buddha adalah Tipitaka. Kalau di wihara ini ada Tipitaka, di Jakarta, Surabaya, ada itu. Tipitaka, kitab suci kita tidak hanya terdiri satu buku tebal, tidak. Sudah tebal-tebal, tetapi banyak. Totalnya itu ada sekitar 54 buku. Jadi ditempatkan di satu almari untuk menyimpan kitab-kitab suci itu. Jadi kitab suci kita tidak hanya satu buku, tetapi kalau dalam bahasa Thailand terjemahannya itu ada 54 buku. Nah, kita pun juga sudah berusaha menerjemahkannya, yaitu di Medan, Mahasampati sudah menerjemahkan. Kemudian di Klaten, nah itu juga Bulani itu sudah mulai menerjemahkan. Walaupun belum komplit semua, terutama Abhidhamma yang sangat sulit. Tapi walaupun begitu sudah mulai diterjemahkan dan untuk mendukung itu maka Anda atau paling tidak tiap wihara bisa memilikinya.
Kalau ada penerbitnya, kalau ada yang tidak ada yang membeli ya akhirnya bangkrut dan juga mati. Nah, karena itu perlu juga dukungan dari para umat Buddha sendiri. Siapa kalau bukan umat Buddha? Apakah umat lain? Ya tidak, harus kita sendiri. Karena itu kita perlu mendukungnya dengan cara membeli. Bisa disimpan untuk rumah atau untuk perpustakaan wihara. Dengan demikian, usaha mereka yang sangat berat itu pun juga tidak akan sia-sia. Bahkan diharapkan semakin lama semakin banyak sehingga penerbitan mereka pun juga semakin berkembang. Seperti ini yang punyanya Budayana, ya begitu dia. Sekarang mereka semakin maju. Karena apa? Karena umat-umatnya juga mau mendukung. Itulah cara kita ikut membantu mengembangkan dan menjaga kelestarian agama Buddha. Memang di dalam agama Buddha yang penting itu adalah praktek. Tetapi praktek kalau tidak didasari dengan teori juga sulit. Dalam agama Buddha sebetulnya inti ajaran Buddha adalah 4 kebenaran mulia. Walaupun kitab sucinya ada 3 kumpulan atau istilahnya adalah 3 tipitaka atau 3 keranjang, yaitu Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Vinaya Pitaka adalah kitab yang isinya aturan-aturan bagi para biku dan bikuni. Memang di Theravada sudah tidak ada bikuni. Tetapi yang bagian Mahayana, bagian Tantra juga tidak ada. Tantra tidak ada bikuni, tetapi Samaneri ada. Ya saya tidak ngerti. Bikuninya tidak ada, tapi Samanerinya ada. Itu di luar konteks kita. Nah, itu. Jadi itulah. Yaitu kembali lagi inti daripada ajaran Buddha adalah 4 kebenaran nyatu, 4 kebenaran kesunyataan atau 4 kebenaran mulia. Yang pertama, kebenaran tentang dukkha atau dukkha saca. Yang kedua, kebenaran tentang sebab dukkha, yaitu dukkha samudaya saca. Yang tidak lain adalah tanha, nafsu, keinginan. Yang ketiga, terhentinya segala bentuk penderitaan yang disebut nibbana. Nah, dari sini Anda tahu bahwa bukan seperti orang-orang umum mengatakan bahwa nibbana atau nirwana itu adalah surga. Bukan. Surga ada sendiri, tapi nibbana ada lebih tinggi lagi. Yaitu apa? Lenyapnya segala bentuk
penderitaan. Surga ada sendiri surga. Kalau Anda memahami alam kehidupan berdasarkan Buddhisme, itu ada 31 alam. Lah, dari 31 alam itu ada 16 alam itu adalah alam surga. Jadi alam surganya itu tidak hanya satu, tetapi ada 16. Nah, untuk menjelaskan ini, saya mengikuti keterangan dari Bante Dhammawicayo, yaitu apa? Mengapa kok begitu banyak? Karena kalau dalam satu rumah ada suami atau ayah, ada istri atau ibu, kemudian anak. Tiga ini kerajinannya adalah berbeda-beda. Apakah setelah gitu mereka juga akan terlahir di surga yang sama? Pasti akan protes karena itu surganya itu adalah berbeda-beda. Total ada 16. Itu alam Brahma. Jadi perlu Anda ketahui demikian. Kembali lagi ke adicita tadi ya. Semangat. Kemudian yang ketiga, adicita yang ketiga yaitu samadhi atau konsentrasi. Ya, memang kalau berdasarkan Dhamma Cakkappavattana Sutta bahwa samadhi di sini tidaklah sekedar hanya samadhi konsentrasi yang biasa, tetapi yaitu apa? Jana keempat. Memang jana keempat adalah sulit, tetapi bisa dicapai, bukan tidak bisa. Kalau kita rajin melakukannya. Bagaimana caranya? Yaitu modalnya satu, tanda, gemar kita melakukan. Dua, wirya, semangat melakukan. Ketiga, samadhi itu sendiri. Terus menerus itu terus yang dilakukan. Contohnya, sebuah batu yang keras, dia akan lubang karena jatuhnya tetes demi tetes dari air yang lunak. Itu batu saja bisa lubang karena air. Demikianlah kekuatan dari konsentrasi dari adicita yang ketiga. Terus menerus itu terus kita lakukan sampai akhirnya berhasil. Kemudian adicita yang keempat adalah wimamsa atau banyak. Wimamsa sebetulnya adalah penelaahan atau meninjau kembali kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat tujuan kita belum berhasil. Kita sudah berusaha. Canda kita sudah lakukan atau kita kembangkan. Wirya sudah kita kembangkan. Samadhi terutama sudah kita kembangkan. Tetapi kok tidak ada hasil. Nah, barulah adicita yang keempat ini kita perlukan untuk memecahkan masalah itu. Untuk itu kita bisa mencontoh dari
tindakan sang bodhisatwa sendiri atau calon Buddha. Waktu itu sang bodhisatwa masih sebagai petapa Gautama yang melakukan pertapaan di hutan Uruwela. Sang bodhisatwa telah melakukan pertapaan di hutan Uruwela selama 6 tahun. Nah, kira-kira hampir 6 tahun, ya mungkin 5 tahunan lah. Tapi hasilnya itu tidak ada. Padahal dia sudah melakukan semua usaha-usaha keras. Contohnya mengurangi makan dan minum yang sangat ekstrim. Sampai digambarkan bahwa dagingnya itu habis kurus, kering, tinggal menonjol tulang-tulangnya. Dan di Pitaka, Sutta Pitaka, di Vinaya Pitaka diterangkan bahwa jika sang Buddha menyentuh dari depan perutnya, maka jari-jarinya akan menyentuh tulang belakangnya. Betapa kurusnya. Tetapi usaha itu tidak berhasil. Kemudian sang bodhisatwa mulai merenungkan, menelaah kembali, yaitu kehidupan-kehidupan masa lalunya atau melakukan wimamsa ini. Dia mulai berpikir, kenapa ya aku sudah melakukan perjuangan yang demikian keras. Mungkin para petapa zaman sekarang ini tidak ada yang bisa mengungguliku. Tapi tujuanku belum tercapai. Kenapa ini ya? Kalau begitu, ini adalah jalan yang salah. Walaupun saat itu latihan itu merupakan latihan yang umum. Tetapi sang bodhisatwa berani memutuskan bahwa jalan atau cara ini adalah salah. Buktinya apa? Aku sudah melakukannya secara keras, tidak ada hasil. Pasti jalan ini adalah salah. Maka sang bodhisatwa mulai merenungkan, ya, dia ingat pada saat dia masih kecil, berusia kurang lebih 6 tahun, saat itu dia duduk di bawah pohon jambu melakukan meditasi menggunakan pengamatan napas masuk, napas keluar, dan mencapai jana pertama. Dan di jana pertama itu sangat terbebas atau terjauhkan dari niat buruk dan nafsu keinginan. Mengapa? Aku takut berdiam di ketenangan itu, bahkan itu jauh dari nafsu jahat dan nafsu jahat dan nafsu birahi. Akhirnya dia mulai melakukan latihan itu. Tetapi latihan itu kalau kondisi tubuhnya dalam keadaan lemas, artinya kelaparan, juga tidak bisa konsentrasi. Nah, saat sang bodhisatwa sedang menuju ke tepi sungai Neranjara, mau membersihkan tubuh, saat itu karena sangat lemasnya, dia terpeleset dan hampir saja dia terseret arus air ke sungai.
untung dilihat oleh seorang gembala kambing dan ditolong, dan sang bodhisattva diberi minuman susu kambing sehingga dia mulai kuat. Dan kebetulan saat itu pun juga ada serombongan pengamen yang sedang lewat naik perahu, dan sang bodhisattva mendengarkan syair yang dinyanyikan, yaitu bagaikan kita menala sebuah senar kecapi, harus sesuai, harus pas dengan nada yang dilakukan. Kalau kita menarik senar terlalu kencang, maka suara itu akan melengking, menyakitkan telinga. Bahkan senar itu bisa putus. Kalau kita menalanya terlalu kendor, suaranya akan fales. Karena itu kita harus menala sesuai dengan lagu yang akan kita nyanyikan. Saat itu pun juga sang bodhisattva tercerahkan sedikit. Ya, memang betul. Kalau aku berlatih terlalu keras, mungkin bisa putus nyawa dan tidak akan berhasil. Tapi kalau terlalu memanjakan diri, aku juga tidak akan bisa. Aku telah memanjakan diri di istana waktu kecil. Karena itu harus berlatih dengan sesuai. Karena itu nantinya ajaran Sang Buddha disebut jalan tengah. Artinya kita harus berusaha tidak terlalu kuat dan juga tidak terlalu kendor. Karena itu disebut jalan tengah. Jadi kita tidak bisa, contohnya berlatih mengembangkan sila. Terlalu kaku juga tidak boleh. Terlalu kendor juga tidak boleh. Tetapi harus tengah-tengah. Lah, tengah-tengah di sini Sang Buddha yaitu tadi, tidak terlalu keras, tidak terlalu memanjakan diri. Dengan kita melakukan itu, maka kita bisa berhasil. Lah, kembali lagi, jadi saat itu sang bodhisattva mulai mengingat masa kecilnya, dan setelah itu dia mulailah makan sedikit walaupun tidak kenyang untuk menjaga kekuatan tubuh. Dengan kekuatan tubuh ada, maka dia bisa konsentrasi sehingga tidak tertidur karena lemas. Mengamati napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, dan setahap demi setahap, hari demi hari, akhirnya suatu hari, yaitu yang saat itu nanti sebagai hari pencerahan Sang Buddha, beliau mencapai jana keempat. Nah, setelah mencapai jana keempat, pada saat jana keempat itu pikirannya adalah sangat lunak, diarahkan kemanapun mengikutinya. Nah, sang bodhisattva mulai mengarahkan pikirannya yang lunak itu untuk mengetahui, mengingat kehidupan-kehidupan masa lalunya. Satu kehidupan demi satu kehidupan sampai dunia ini hancur. Hingga 4 asangkaya kapa dia bisa mengetahuinya.
Setelah itu beliau masuk lagi dalam jana untuk memperoleh ketenangan. Setelah mencapai jana keempat lagi, maka pikirannya digunakan untuk mengamati atau mengembangkan mata dewa, yaitu untuk mengetahui bahwa ternyata kehidupan manusia yang banyak melakukan atau merugikan diri sendiri dan orang lain, dia akan terlahir di alam yang menderita sesuai dengan karma buruknya. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak melukai dirinya, merugikan orang lain dan dirinya sendiri dengan melakukan kebaikan-kebaikan, dia akan terlahir di alam bahagia. Nah, setelah itu masuk lagi ke jana keempat, dan di situ sang bodhisatwa mengetahui kekotoran-kekotoran batin apa yang perlu dibersihkan hingga mencapai pencerahan sempurna. Itulah sekedar contoh dari 4 adicita yang bisa kita gunakan dalam keadaan duniawi apapun kesucian, lokia maupun lokutara. Saya ulangi, 1, canda, kegemaran melakukan, tentunya melakukan hal-hal yang baik. Yang kedua, wirya, semangat melakukan. Yang ketiga, samadhi. Yang keempat, wimamsa. Nah, para upasaka-upasika yang berbahagia, karena itu kembangkanlah 4 adicita ini. Kalau Anda bisa mengembangkannya, maka kesuksesan ada di tangan Anda. Saya rasa cukup sekian. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Sudah. Enggak ada. Ya demikian Dhammadesana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Jiradhammo Matera. Kami ucapkan anumodana. Semoga memberikan tambahan ilmu dan juga semangat bagi kami semua untuk belajar menurut Dhamma. Lalu satu kebajikan lagi yaitu dana paramita. Mari kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Hatim ikhlas rela, semoga karma baik kita nirangmati sang Triratna. Anumodana atas dana yang telah diberikan, semoga membawa kebahagiaan bagi Anda semua. Selanjutnya persembahan puja dana diwakilkan oleh Bapak Arsanto yang baru saja berulang tahun. Lalu pelimpahan jasa dan pemercikan.
Ya, silakan. Yang menuang air maupun yang tidak sama saja. Yang penting melalui niat atau pikiran kita. Ya, ya tak wariwaha pura paripurenti sagarang. Ewa mewa itu dinang petanang upakapati. Icitang patitang tunggang kipamewa sami jatuh. Sape porantu sang kepa. Candu panaraso yata manijo tiraso yata sapitio wiwajantu sabarugo winasatu mate bawantu antarayo suki digayuko bawa abiwa dana silesa nicang uda pacayino cataro damawadanti ayuwakno sukang balang bawatu saba manggalang rakantu saba dewata saba buddha nubawina sadasuti bawantute bawatu saba manggalang rakantu saba dewata saba dhamma nubawina sadasuti bawantute bawatu saba manggalang rakantu saba dewata saba sangha nubawina sadasuti bawantute. Usaha, usaha. Dia baca situasi yang berpikir. Oh, Pak Pendi yang berpikir boleh lah. Ya, silakan ya. Pemercikan ya. Jayanto Bodhia Mule Sakyanang Na Diwa Dano Ewang Tuang Wijayo Ijayasu Jaya Manggale Apara Citapalangke Sise Patawipo Kare Abiseke Sababudanang Agapato Pamodati Sunak katang sumanggalang supabatang suutitang sukakno sumuhuto cak suyitang brahmacari supada kinang kaya kamang waca kamang pada kinang mano kamang panidite pada kinanika Tuana lapan tate pada kini Jayanto Bodhia Mule Sakyanang Na Diwadano Ewang Tuang Wijayo Ohi Jayasu Jaya Manggale Apara Cita Palangke Sise Patawipokare Abiseke Sababud danang agapato pamodati suna katang sumanggalang supabatang suutitang sukakno sumuhuto suyitang brahmacari supada kinang kaya kamang waca kamang pada kinang mano kamang panidite Bawatu saba manggalang rakan tu saba dewata saba buddha nupawe nasada soti bawantute bawatu saba manggalang rakan tu saba dewata saba dhamma nupawe nasada soti bawantute bawatu saba manggalang rakan tu
padewata sabasangha nu bawena sadasoti bawantute. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya penghormatan kepada biku, silakan bertumpul lutut dan bersikap anjali. Saya mengawali dengan Okasa, Bapak Ibu melanjutkan dengan Wandami Bante, lalu bernamaskara 3 kali. Okasa, Wandami Bante. Abiwadana silesa Ncang Wuda Pacayino Cataro Damawadanti Ayuwakno Sukang Balang. Sadu, sadu, sadu. Tetap bertumpul lutut dan bersikap anjali karena yang mulia Ciradamo Matera akan meninggalkan Dhammasala. Ya, bisa duduk kembali. Selanjutnya pengumuman. Next. Setiap Kamis malam jam 7 kita masih mengadakan latihan meditasi bersama. Ya, walaupun kadang pembimbingnya tidak ada pun kita tetap sebisa mungkin tetap rutin bermeditasi. Lalu minggu depan next. Nah, ini Puja Bakti 19 Januari 2025 yang mengisi saya. Ya, jadi belum tadi baru diputuskan. Next. Mohon kerjasamanya untuk yang membawa motor bisa parkir di halaman belakang vihara, lalu bersama-sama menjaga kebersihan untuk tidak membuat WC maupun cowok cewek WC-nya WC kering, jadi jangan sampai becek-becek di dalam. Kalau mau cuci kaki bisa di sebelah tempat cuci piring itu. Ya, next. Oh, sudah. Kita langsung aja ya. Soalnya nanti ada wisudi, jadi kita langsung patidan. Oh ya, bagi peserta calon upasaka upasika mohon berkumpul di Dhammasala sini 11.30 kita nanti gladi bersih, lalu jam 12 kita upacara. Ya, yang sudah saya kontak satu-satu itu. Ya, kita lanjutkan dengan patidana. Andamayang patidanang karomasem punya sidani kathasa yananyani katani me tesang jabakino honto satananta pamanaka
Ye piya gunawanta cha mahang mata pita dayo dita meca pyadithavam anye majjata verino sata tithanti lokasming te bumma catuyo nika pance kacatuwa kara sangsaranta bhava bhave nyatang ye patidaname anumodanto te sayang ye cimang na pajanante dewa te sang nivedayong maya dina na nang anumodana hetuna sabe sata sadahonto avera suka jiwino kema badan capa ponto tesa sa sejatang subham sadu sadu sadu. Kita tutup dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddha bhagava. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Sanggang namami. Marilah kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Buddha Nubawena Soti Hontu. Dan suatu hari sakit tak dapat ku hindari,